misal budgetnya belum mencukupi ya sabar aja, jangan paksakan karena untuk perangkat audio Iya. itu apa namanya, caranya gampang, kita tinggal cut low-nya sama high-nya, kemudian naikin ini Ya ini kayak mid-nya, radio ya, kayak radio cek lawas nih. testing. Nah ini kan ada pilihan, Iya. kalau source-nya kita tekan ini kan. Ini tertulis 24 bit garis miring 192 KHZ itu apa ya Mas? Bit dan itu apa ya? Nah itu tadi, kemudian juga sudah di masternya sudah ada level untuk grup 1 dan 2 outputnya dan stereo master tentunya. Terus kemudian Ini Mas, ini tadi belum kita bahas sedikit nih mengenai ini kan bisa untuk juga untuk soundcard ini. ya betul Dua sekali. channel kanan dan kiri. Dua channel kanan dan kiri, left or USB ini ya. Iya. Nah kalau USB berarti kita ada fungsi analog to digital dan digital to analog converter ya. Jadi Iya. kita bisa menggunakan mixer ini untuk sebagai sound card atau sebagai audio interface, dan ini karena sudah ada EQ, ada kompresornya, jadi kita sudah mendapatkan source rekaman yang bagus. Harusnya begitu ya. Sudah setengah diolah seperti itu. Siap. Jadi di mixing di sini juga bisa, nanti tinggal masteringnya Ya. di komputer misal seperti itu. Oke. Ini tertulis 24 bit garis miring 192 KHZ itu apa ya Mas? Bit dan itu apa ya? Nah itu adalah kualitas dari sampel rekaman dari mixer ini. Ya. Jadi mixer ini dia punya converter dengan spesifikasi bitnya itu adalah 24 bit. Ya. Kemudian 192 kHz itu adalah sample rate-nya. Ya. Misal kalau kita pernah temukan di komputer soundcard kita itu kan ada 44,1 kHz, terus ada 48 kHz seperti itu. Nah, kalau 44,1 kHz itu berarti apa namanya, normalnya suara yang terekam atau suara yang masuk itu sample rate atau mungkin range frekuensinya itu biasanya dari 20 atau mungkin dari 0 sampai ke 21 Hz untuk yang 22 Hz untuk yang 44 kHz. Kemudian kok 48 kHz berarti setengahnya itu. Ya. Berarti 24 kHz. Nah, ini 192 kHz berarti ini sudah high res atau high resolution. Oh. Jadi resolusinya tinggi. Hasil Kalau gambar rekaman itu HD Mas ya? kalau gambar HD. Jadi udah kualitas audionya sudah HD ini. Sudah HD. Jadi kita pun mendapatkan source suara yang apa namanya, rekamannya itu udah HD. Biasanya kapasitasnya gede. Kalau kita merekam di mode 192 kHz itu. Oke. Nah, apalagi nih? Ya kalau di salah satu channel dulu yang sempat membahas itu, kalau yang saya sempat ingat itu dengan angka yang tadi disebutkan 24 bit 192 kHz itu untuk live itu pun juga sudah nggak ada, bukan delay tapi nggak ada apa jenenge? Noise. Bukan noise, apa namanya? Sorry, kok mahal itu. Apa jenenge? Jeda loh Mas. Nek telat itu apa? Oh, apa namanya, latensi. Latensinya sudah 0 second katanya. Kalau latensi itu sebenarnya banyak pengaruh, terutama prosesor juga itu ngaruh, prosesor komputer. Nah, kalau untuk 24 bitnya ini biasanya hubungannya sama apa namanya, sinyal to noise ratio biasanya. Kalau yang 16 bit biasanya antara sinyal peaknya itu sampai ke noise-nya itu lebih sedikit. Tapi kalau yang bitnya makin gede, dia makin lebar. Jadi antara noise bawaan hardware sama ke sinyal noise tertinggi sampai clipping sampai peak itu dia lebih luas. Oke. Itu kan ada beberapa tombol ya. Itu apa? Source select itu apa ya nih untuk di? Nah, ini bagian monitornya. Oke. Source select. Nah, ini sumber, pilihan sumbernya, kemudian stereo group. Nah, ini kan ada pilihan. Kalau source-nya kita tekan, ini kan check testing. Nah, ini dia akan ngaruh ke bagian phone sama
monitoring level outputnya ini. Nah, misal kita klik di atas ini, dia akan pilihannya stereo atau grup. Iya. Dia ambil dari channel stereo atau dari grup. Iya. Itu. Nah, misal kita nyalakan yang di grup, maka dia akan monitoringnya yang keluar di sini dia dari source-nya dari grup. Iya. Tapi kalau kita pilih yang stereo, maka yang keluar dari stereo. Nah, di grup ini pun juga ada select-nya, pilihannya di sini 1 2 atau 3 4. Ya. Kalau kita klik, kita rilis kan 1 2, berarti yang grup 1 2 ini. Kalau kita tekan di 3 4, berarti source-nya dari 3 4. Berarti bisa dibagi-bagi ya Mas, misalkan monitoring mau yang mana, yang main output seperti apa, bisa dibagi-bagi ya? Ya, bisa dimonitoring. Misal kita pakai dua sistem sound ya. Sistem sound, misal sound untuk 1 2 di sana, 3 4 di sini. Kita bisa monitoring milih salah satu ini. Kita bisa monitoring sound yang di sini. Kita juga bisa monitoring sound yang di grup 3 4. 1 2 dan 3 4 seperti itu. Habis ini kita akan tes mixer ini untuk mixing musik akustik ya Mas ya. Ya, siap. Dan hasilnya seperti apa. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya ya. Mungkin untuk video kali ini kita cukupkan sekian. Lanjut kita nanti setup dulu untuk live mixing. Simulasi live mixing ya. Simulasi. Dan hasilnya seperti apa.